Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, sahabat Tasli, alhamdulillah jumpa kembali di channel kesayangan kita, Tasli TV, yang menyajikan banyak sekali informasi sesuai agama, tentang agama kita, tentang peradaban, tentang ilmu. Insyaallah doakan kami semoga istiqomah insyaallah dalam menyebarkan dan menyiarkan tentang agama ini. Baik, ini setelah liburan panjang, Masya Allah, bisa bertemu lagi dengan teman-teman, bisa kembali lagi ke studio kita ini. Masih dalam serial The Soleh Muslihun, atau bagaimana menjadi seorang muslim yang tidak hanya soleh, tapi juga seorang yang muslih. Tidak hanya soleh pribadi, tapi juga menginginkan kesolehan untuk masyarakatnya, kesolehan untuk orang lain, kesolehan untuk umatnya. Kali ini juga masih ditemani oleh guru kita semua, Ustaz Bambang Ridho Hafizahullah, yang tidak asing lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz, setelah libur panjang nih, Ramadan, Syawal, ketemu di Zulqa'dah ini, Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Antum juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini cuaca lagi tidak menentu nih Ustaz. Kadang siang panas banget, kadang hujan, dan semoga antum sehat-sehat dan para pemirsa juga insya Allah sehat-sehat gitu. Amin. Ini Ustaz, kita kan masih ngebahas Soleh Muslihun ya. Sudah 15 episodean nih, atau 14-an lah. Ya. Sekarang nih kita masih dalam bahasan besar apa nih Ustaz? Tema besar terakhir itu tentang akal ya Ustaz. Tentang akal, tentang kita dikasih akal oleh Allah, bagaimana memanfaatkan, memaksimalkan fungsi akal. Ya. Apa kita masih di situ atau ada tema baru sekarang Ustaz? Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu kita masih dalam pembahasan serial kita ya, Soleh Muslihun. Sebelum mungkin kita melanjutkan gitu ya, setelah libur panjang 2 bulan kurang lebih, tentu yang ingin saya ingatkan juga ya, untuk saya pribadi dan juga teman-teman yang mengikuti serial ini, mungkin ada pertanyaan gitu ya dalam benak kita gitu ya. Soleh Muslihun kan intinya spesifikasi seorang muslim yang ideal tuh kayak gimana gitu kan, itu yang kita bahas gitu kan. Cuman mungkin pertanyaan berikutnya, kenapa sih kok sedalam seruat itu, mungkin ya ada yang menganggapnya ruwet gitu ya, jelimet. Iya, emang goalsnya apa gitu yang diinginkan. Nah ini memang yang belum kita bahas ya, goalsnya itu ya. Mungkin suatu hari nanti lah kita akan bahas goalsnya itu dari pembahasan ribet ini gitu ya. Kenapa tujuan apa sih tujuan kok sampai spesifikasinya kayak gini gitu kan. Kan kalau ibarat kata, kalau kita analogikan, laptop itu jenisnya banyak. Betul. Di luar brand yang ada, brandnya pun banyak, spesifikasinya juga banyak gitu. Bermacam-macam gitu ya. Kalau mudahnya mungkin ada Core i7, ada Core yang terbaru ya. Gitu-gitu kan. Terus nanti apalagi lah gitu. Nah, RAM-nya berapa gitu-gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya tergantung pada apa sih yang akan dituju gitu. Ini digunakan untuk apa kan gitu. Ya sama seperti apa yang kita pelajari hari ini. Kenapa disebut muslim ideal itu kalau punya spesifikasi yang kita pelajari ini sedetail itu, sedalam itu gitu kan. Ya karena memang ada tujuan atau ada tugas-tugas, ada impian-impian yang memang membutuhkan spesifikasi itu gitu. Oke. Hanya saja memang seperti apa tugasnya, tantangannya itu yang belum kita bahas ya. Yes. Yang jelas besar lah gitu kan. Karena gini mungkin Afwan, karena mungkin bisa jadi karena kita udah di bawah banget, akhirnya kayak gini dianggap kayak ribet banget kan sih, ini agak berat gitu kan. Iya. Karena kita mungkin juga mungkin karena kita juga nggak cuman pengen yang biasa-biasa aja gitu kan. Kita lebih pengen yang luar biasa lah gitu kan, dengan risalah Islam yang ada kan ya. Gimana kita bisa mewarnai gitu kan. Betul. Nah, kali ini kita masuk dalam pembahasan
tentang al-khibrah atau pengalaman, experience gitu ya. Atau coba kita mulai begini, flashback dikit lah. Kita menginginkan seorang muslim ideal itu muslim yang soleh muslih, baik dan bisa memperbaiki. Betul. Nah, kemudian kita coba terjemahkan lebih lanjut lagi. Soleh muslih itu seperti apa? Soleh muslih itu di awal sekali kita katakan adalah orang yang diwarnai atau memiliki dua unsur utama, al-iradah azimah, al-iradah al-azimah. Dia memiliki kemauan yang kuat gitu ya. Kemauan yang kuat ini dibangun oleh dua unsur lagi gitu. Kemampuan akal yang tajam, sekaligus dia memiliki orientasi yang baik, yang kita sebut dengan al-masal a'la. Ini yang kita bahas terakhir. Sudah lama lah. Sebelum ini gitu ya. Nah, unsur yang kedua tadi selain al-iradah al-azimah adalah al-qudrah atas khiriyah. Kemampuan mudahnya sih kemampuan atas khiriyah ini seperti manajemen atau memanage ya, kemampuan lah, intinya kemampuan memanage atau kemampuan memproduksi atau apalah gitu ya. Tapi maksudnya produksi di sini bukan produksi barang gitu ya. Produksi karya amal. Betul. Yang ya kalau dalam bahasa Al-Qur'an ahsanu amala lah kan gitu kan. Nah, qudrah taskhiriyah ini, kemampuan memproduksi karya amal ahsanu amala ini itu dibangun dari dua unsur juga. Kemampuan akal yang tajam satu, dan kemudian yang kedua adalah yang akan kita bahas, khibrah gitu ya. Oke. Kalau sebentar saya coba gambarin bagannya gitu ya. Oke. Ini soleh dan muslih itu terbagi jadi dua dulu. Satu al-iradah al-azimah. Ya. Kemudian satu lagi qudrah taskhiriyah. Dari masing-masing ini cabang dua lagi. Yang satu apa tadi? Iradat azimah tadi, bawahnya qudrat akliyah dan al-mathalal a'la. Nah, di sini terbagi dua lagi. Al-qudrah al-aqliyah dan al-khibrah. Berarti itu saya gambarin dulu teman-teman. Nah, silakan Tan. Jadi seorang muslim yang ideal gitu ya, dia harus spesifikasinya dia harus bisa memproduksi karya amal yang besar. Ahsanu amala lah. Nah, tapi untuk bisa memproduksi itu kan harus ada spesifikasinya gitu ya. Nah, spesifikasinya tadi yang pertama adalah ketajaman akal. Kemampuan akal yang tajam itu sudah kita bahas panjang sekali. Gimana sih model pikiran muslim yang ideal seperti apa gitu. Bahkan Al-Qur'an mengajarkan banyak sekali model-model berpikir, macam-macam cara berpikir gitu ya, dari A sampai Z-nya lah gitu. Nah, yang kedua harus ada pengalaman. Dalam arti pengalaman ini adalah pengalaman yang dikerjakan, hasil kerjaan dia gitu ya, atau memang ada pengalaman orang lain, tetapi kemudian ini kita pelajari, kita telaah gitu ya, kita riset gitu ya, sehingga kemudian menjadi modal kita untuk taskhir gitu ya, untuk memproduksi karya yang lebih besar lagi. Afwan Ustaz, ini bisa jadi tadi pengalaman dari bahkan selain muslim kita ambil. Bisa sekali. Artinya pengalaman orang-orang selain muslim, non-muslim, kita ambil, kita riset, kita olah segala macam, bisa jadi pengalaman itu. Bisa jadi pengalaman. Termasuk khibrah. Betul. Nah, khibrah di sini makanya kemudian khibrah itu mencakup 3 lingkup. Khibrah kauniyah, khibrah ijtimaiyah, dan khibrah diniyah. Khibrah kauniyah maksudnya adalah pengalaman yang berkaitan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam semesta.
Termasuk mengelola kali ya. termasuk mengelola gitu ya. Kan mungkin tingkatannya katakan manusia gitu ya bisa sampai menciptakan sebuah teknologi katakan. Kan kalau kita berbicara tentang alam semesta pastinya kita berbicara teknologi gitu iya. kan. Gimana sih kok bisa sampai ada sinyal, bisa ada internet gitu kan. Kita nggak pernah lihat tuh internet bentukannya kayak gimana gitu kan. Yang ada kita lihat oh di sini ada sinyal internetnya berapa bar gitu kan. Kita bisa internetan. Itu kan wah itu ada sinyal internet tuh gitu. Tapi kan ininya nggak ada tuh bentukannya. Nah, itu kan terjadi bisa diproduksi karena manusia berinteraksi dengan alam semesta. Dimulai dari level dia berpikir, oh ini tuh kalau saya melakukan ini dan itu ini bisa nih gitu kan. Kan mulai dari situ sampai kemudian orang yang bikin teori itu diterjemahkan di level yang kedua, dibuat barangnya. Betul. Kan gitu kan. Di level yang paling rendah, yang berikutnya tapi itu paling rendah, itu adalah level di mana digunakan internet itu. Kan gitu kan. Nah, ini ada satu lingkup yang pertama khibrah kauniyah. Makanya berarti di sini jelas kita bisa nih istilah kata mengambil, mengikuti, menggunakan atau mengembangkan hasil pengalaman dari orang lain yang bahkan agama lain, walaupun berbeda keyakinan. Dan pada dasarnya kan seperti itu. Artinya itu sunatullah lah. Dan boleh-boleh secara norma manusia ya. Secara norma manusia. Ya Rasulullah menggunakan strategi menggali parit ketika perang Ahzab. Itu kan termasuk mengambil khibrah gitu kan, khibrah kauniyah dari Persia yang pada saat itu jelas-jelas mereka adalah musyrik, penyembah api gitu kan. Termasuk juga ketika Rasulullah di perang perang Taif kalau tidak salah ya. Ketika mengepung kota Taif, Rasulullah menggunakan manjanik. Manjanik tuh semacam meriam ya kalau hari ini gitu ya. Kali ya lempar gitu ya. Itu dari Yaman. Yang pada saat itu Yaman ya katakan belum muslim lah gitu kan. Nah, itu kan khibrah kauniyah tuh. Sangat bisa sekali kita mengambil dan bahkan mengembangkan dan seterusnya. Bahkan di kemudian hari kan umat Islam justru terdepan kan. Pada saat itu gitu ya. Ya hari ini pun sebenarnya kalau kita coba cek data-data para ilmuwan yang ada di dunia pun ada individu-individu muslim gitu ya. Tapi kan kita pengennya lebih dari itu, dalam arti kekuatan umat bukan hanya individual gitu, tapi kekuatan umat secara kolektif bisa menghasilkan produksi-produksi teknologi yang memang berdasarkan dari kita lah gitu. Meskipun di awalnya nyontoh ngambil khibrah orang lain. Iya, betul gitu kan. Nah, begitu juga khibrah pengalaman yang dimaksud di sini masuk juga pada lingkup khibrat ijtimaiyah. Kayak gimana Ustaz? Khibrat ijtimaiyah ini pada dasarnya atau artinya lah pengalaman sosial. Pengalaman sosial dalam arti kan sosial di sini masuk dalam bahasan politik misalnya gitu ya, atau bagaimana kemudian hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu sosial gitu kan. Pendidikan masuk, termasuk pendidikan. Gitu kan. Nah, itu bagaimana kemudian kita belajar dari yang lalu atau yang sudah terjadi, kemudian untuk kita riset dan kemudian kita kembangkan sesuai dengan tantangan dan masa depan kita kan gitu kan. Dan semestinya yang dibangun di atas nilai Islam juga tuh, pasti Islam pasti gitu kan. Nah, kemudian masuk juga lingkup khibrat diniyah atau pengalaman agama lah gitu ya. Kalau menurut Dr. Majid Al-Kilani sebenarnya khibrat diniyah itu masuk ke khibrat ijtimaiyah. Hanya saja kenapa beliau pisahkan, karena khibrat diniyah ini punya tempat tersendiri. Atau bisa dibilang kan agama itu nilai-nilainya menjadi apa ya, leader lah sebenarnya gitu ya. Menjadi yang menggerakkan kemana ini akan bergerak gitu, mengarahkan gitu kan, sebagai pengarah dia gitu kan. Makanya dibahas tersendiri gitu ya. Nah, ini pengalaman ini itu sangat penting untuk kemudian muslim atau umat muslim secara kolektif gitu ya, itu bisa
memberikan warna dan bisa liyudhirahu ala dini kullilah gitu, agar bisa mendominasi dan memberikan efek positif terhadap dunia secara umum gitu ya, Peradaban dunia gitu ya. Manfaatnya terasa bukan hanya buat kita doang gitu, tapi udah sampai ya orang-orang non muslim pun bisa merasakan itu kan gitu kan. Nah ini dia. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan Ustaz, bagaimana cara untuk orang paling suka tuh tipsnya gitu ya, prakteknya gimana nih, tips dan praktek untuk bisa mengembangkan khibrah pengalaman di 3 khibrah tadi itu. Di 3 khibrah itu bagaimana kan gitu kan. Ini kalau orang langsung aja dah intinya gitu. Nah ini ada dua nih, ada 2 tips, artinya ada 2 tips atau ada 2 karakter lah gitu ya. Karakter pengalaman yang memang efektif gitu ya, dan bisa menjadikan seseorang itu soleh dan muslih gitu ya. Itu ada 2. Yang pertama, pengalaman itu harus berdasarkan pemikiran yang terus-menerus continue. Maksudnya apa? Maksudnya gini, seorang muslim yang ideal itu tidak boleh pernah berhenti berpikir terhadap atau untuk menjawab tantangan dan masalah yang ada. Oke, jadi kayak merasa dulu mau ngapain lagi nih? Iya gitu. Jangan pernah berpikir bahwasanya kita nggak perlu lagi dah mengembangkan sesuatu lah gitu. Contoh nih, HP udah canggih nih, ngapain lagi anya pikiran, udah penikmat aja jadi penikmat. Nah nggak boleh begitu. Oh nggak boleh. Harus selalu dalam keadaan bertanya-tanya, dalam keadaan apa yang harus saya perbuat gitu ya, apa yang harus saya buat gitu ya, dan bagaimana kita membuatnya kan gitu, harus sampai begitu gitu. Jadi pikirannya nggak boleh diem gitu, nggak boleh puas, nggak boleh rebahan. Jadi nggak ada tuh istilah kaum rebahan, itu nggak ada sebenarnya. Kalau dia sambil mikir rebahan boleh. Nah kan kalau orang zaman sekarang rebahan itu kan menunjukkan kemalasan, nyantai, leha-leha gitu. Identiknya begitu ya. Ya kalau sambil rebahan tapi dia berpikir boleh. Kan dalam Al-Qur'an ada tuh Ustaz. Inna fi khalqis sama. Iya kan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Nah, itu kan rebahan tuh. Iya betul. Nah, cuman masalahnya rebahannya dia ngapain kan gitu kan. Iya. Kalau ulul albab, ilmuwan, ulama gitu ya, rebahannya karena mikirin gitu. Iya juga sih. Nah itu dia. Jadi dia harus selalu begitu, harus selalu dalam keadaan bertanya, dan intinya dia harus selalu dalam keadaan mindset bertanggung jawab terhadap zamannya dan masa yang akan datang. Oke. Karena sebenarnya kalau kita pikir-pikir, tantangan dan masalah kita banyak banget Sat. Banyak. Kalau nggak ada yang mikirin, nah itu dia. Apalagi nggak punya pikiran kan, lebih bahaya lagi gitu. Nah pengalaman itu kan yang menjadi masalah adalah kalau kita belajar tentang pengalaman ya, ini ada pengalaman kita atau ada pengalaman orang lain. Yang jadi masalah adalah setelah kita tadi bertanya-tanya ini tantangan kita apa dan kemudian masalahnya apa dan kemudian solusinya apa gitu ya. Yang harus dipikirkan juga kan, ini pengalaman-pengalaman yang ada, pengalaman dari diri kita pun atau pengalaman dari orang lain, itu kita harus bisa kan mengaitkan antara mukaddimatnya dan hasilnya. Kan kalau kita berbicara tentang pengalaman begitu kan? Betul. Itu dulu kenapa kita hasilnya begitu? Oh iya. Nah, dirunut dong. Karena dia melakukan A, B, C, D. Oh, begitu. Sehingga untuk masa yang akan datang atau dengan masalah yang ada hari ini, ini gimana? Biar bisa disesuaikan atau agar jangan gagal lagi lah gitu. Oh berarti sekaligus mengambil pelajaran. Betul. Agar kedepannya tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Betul. Atau kalau misalnya pengalaman yang lalu tidak gagal, sukses, tapi gimana dikembangkan lagi? Karena kan masalahnya setiap hari itu setiap kan zaman selalu ada tantangan, perubahan dan seterusnya gitu kan. Nah, makanya karakter yang pertama ini selalu bertanya, selalu berpikir, selalu bertanggung jawab gitu kan.
Ini kan yang yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran 191 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya gitulah, ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Tuh, pakai fi'il mudhari' tuh. Yadhkurun wa yatafakkarun gitu ya. Itu kan menunjukkan fi'il mudhari' menunjukkan continue kan? Oh, continue dia. Ya jelas itu dia. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Dan itu menandakan segala kondisi. Segala kondisi kan? Qiyaman, qu'udan wa 'ala junubihim. Kan namanya orang sepanjang hari aja nggak mungkin dia diri terus gitu kan, atau duduk terus gitu kan. Gamer saja nggak mungkin dia duduk mulu gitu kan, dia ada dirinya ada apanya. Itu minimal ke toilet gitu kan. Itu menunjukkan bahwa di segala kondisi dia tidak pernah berhenti untuk selalu berimajinasi, berpikir. Kalau boleh saya kasih contoh, Ustaz. Oke. Dari orang yang mengembangkan pikirannya dan menjawab zamannya, mungkin nggak masuk nggak orang yang menemukan Maktabah Syamilah? Bisa jadi itu termasuk. Iya kan? Termasuk kan di PDF kan, terus betul. Orang sekarang gampang. Betul. Gimana, Ustaz? Itu masuk nggak tuh? Masuk ya? Masuk. Itu termasuk yang bikin Gojek. Oh iya. Iya kan? App gitu kan. Maksudnya aplikasi ojek online gitu-gitu kan. Itu kan termasuk begitu kan. Kenapa? Berinovasi dia gitu kan. Nah, itu Muslim harus berinovasi ya. Harus berinovasi dong kan gitu kan. Bikin aplikasi ngaji apa? Gue ngaji apa? Ngaji itu termasuk begitu kan. Itu juga itu kan. Guru ngaji ya apa dulu? Guru ngaji kalau salah. Guru ngaji ID atau apa? Guru ngaji ID. Ya dalam segala bidang lah sebenarnya gitu kan. Iya. Intinya kan untuk memudahkan, termasuk aplikasi obrolan. Kan gitu kan. Dan itu kan dimanfaatkan oleh mau muslim, mau kafir, mau semua. Iya kan gitu kan. Nah itu yang pertama tuh. Harus tipsnya. Oh iya tipsnya ini masuk tipsnya nih. Iya tips. Kita harus agar pengalaman itu bukan hanya sekedar pengalaman, tapi kemudian bisa dikembangkan dan menjadi efektif gitu ya bagi seorang muslim. Dia harus selalu berpikir untuk menjawab tantangan zamannya dan bahkan masa depan kan gitu. Nah, tips yang kedua agar efektif pengalaman itu, dia harus selalu berpikir itu harus selalu sampai pada tahap yang visioner lah gitu. Jangka panjang. Contoh yang paling mudah dan mungkin menarik adalah bagaimana Newton ketika ini, kalau ceritanya benar ya, tapi ini kan cerita populer. Gimana dia bisa menemukan teori gravitasi itu kan? Ketika dia suatu hari duduk di bawah pohon, terjatuh apel gitu kan. Terus dia berpikir gitu, loh, kenapa jatuhnya ke bawah ya? Nggak balik lagi ke atas juga gitu. Atau kenapa dia tidak ke samping jatuhnya gitu kan. Itu kan dia berpikir sampai kemudian dia sampai pada teori gravitasi. Yang hari ini teori gravitasi itu kan selalu dipelajari berkaitan dengan kehidupan ya mungkin sampai hari kiamat kan. Betul. Gitu kan. Efektif tuh pikirannya dia gitu kan. Nah itu semestinya begitu. Karakter yang kedua begitu. Pengalamannya harus melahirkan produk yang memang jangka panjang lah gitu. Atau idenya lintas zaman gitu. Karena masalahnya berapa banyak orang yang duduk di bawah pohon nggak mikir begitu gitu. Cuma Newton ternyata malah ngantuk. Gitu kan. Sekedar rehat, sekedar foto-foto, sekedar ngapain gitu kan. Kok cuma Newton gitu ya. Artinya si Newton ini ketika dia punya kualitas pikiran yang bagus gitu kan. Karena dia sampai kemudian berpikir. Itu kan sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir hari ini kan agak remeh juga ini. Apel jatuh, dipikirin sampai muncul teori gravitasi kan gitu kan. Nah itu menarik tuh.
Nah, ini dia yang kemudian penting untuk namanya ada dalam diri seorang muslim. Termasuk itu kan sifatnya pengalaman yang sifatnya fisik gitu ya. Ya. Atau katakan sifatnya kauni lah gitu. Nah, begitu juga pengalaman-pengalaman yang sifatnya ijtimai, sosial gitu ya. Para rasul dan anbiya kan memberikan contoh itu gitu. Mereka ketika atau dia berusaha untuk melakukan pengembangan dalam isu khibrat ijtimaiyah gitu ya, pengalaman sosial. Ketika katakan contohnya aja paling mudah Rasulullah gitu ya, Nabi Muhammad gitu ya. Ketika beliau berusaha untuk membuat perubahan yang sangat berat, besar tugasnya gitu ya. Itu kan beliau intinya kan itu urusan sosial tuh. Yeah. Beliau kan berstrategi gitu kan. Nah, ketika Rasulullah berdakwah lah katakan gitu, berusaha untuk memperbaiki masyarakat yang bobrok gitu. Rasulullah bekalnya tuh apa gitu? Dibekali ilmu oleh Allah apa gitu kan? Kan Al-Quran lah paling mudah gitulah Al-Quran. Sekarang di Al-Quran itu kan banyak banget kisah-kisah para nabi dan rasul yang terdahulu gitu. Yang mana tuh? Nah, itu kan berarti Rasulullah dari kisah-kisah itu dan itu kisah khibrah semua tuh. Itu khibrat tuh. Khibrat istimaiyah. Iya. Tapi kemudian di Rasulullah bukan hanya sekedar membaca kisah-kisah itu kemudian dijadikan ketenangan, dijadikan dulu dinikmati sendiri, tapi sambil diputar pikirannya bagaimana kemudian diterapkan dalam tantangan kehidupan beliau berdakwah kan begitu kan. Betul. Nah, sehingga itu tuh harus kita ketika kita membaca sejarah begitu juga. Jadi jangan cuma hanya kepuasan intelektual gitu kali. Iya. Kepuasan intelektual. Betul, jangan hanya sekedar jadi kenangan gitu kan. Kenangan kan manis. Terkadang gitu kan, kenangan manis. Kalau cuma dikenang-kenang doang kan hanya menjadi kenangan kan gitu kan. Nah, tapi kita harus pintar juga Ustaz. Dari berbagai sejarah yang ada itu, kita harus pintar memilah-milih mana yang memang efektif, yang tetap bisa kita pakai, bisa tetap menginspirasi dan mana yang tidak. Oke. Karena tidak semua warisan sejarah, ini kan kita ngomong sejarah nih, betul. bukan Al-Quran gitu ya. Khibrah nih kan. Berarti produk manusia gitu kan. Tidak semua produk manusia itu efektif lah gitu. Bisa ditiru. Bahkan ada yang warisan tapi kebobrokan isinya gitu. Ya, kita harus fair di sini. Harus fair di situ gitu kan. Kan tidak katakan dari sekian 1400 Islam ada, itu kan tidak semuanya dalam keadaan yang baik gitu kan. Naik turun lah sunatullah gitu kan. Nah, itulah yang sebenarnya juga diisyaratkan dalam Al-Quran. Kenapa tidak seluruh kisah Nabi dan Rasul diceritakan? Minhum man qasasna. Nah, gitu kan. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Ghafir ayat 78. Itu karena memang ada yang memang masih efektif, ada yang memang sudah tidak efektif. Tapi bisa kita simpulkan nggak Ustaz? Yang diceritakan Quran tuh efektif semua. Bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan begitu. Tergantung gimana daya pikir kita mengolah itu. Itu dia. Makanya tadi Qudrah Taskhiriyah itu terdiri dari pengalaman dan juga ketajaman berpikir. Oke, berarti saya mau produksi nih, misalkan nih, saya mau jadi seorang muslih, yaitu salah satu speknya Qudrah Taskhiriyah. Dia mampu memproduksi karya besar. Oke, saya baca dulu. Oke. Ini mungkin kalau teknis gitu saya baca dulu nih, mana sih sejarah peradaban Islam nih saya baca. Oke, banyak banget nih. Ya kan? Ini khibrah. Betul. Khibrah ini perlu dipilah dengan akal. Oh gitu. Betul. Singkatnya gitu kali. Singkatnya begitu. Jadi nggak semua. Wah, ini perang nih zaman Muawiyah sama Ali. Yuk kita perang. Kan nggak begitu kan? Nggak gitu kan? Nggak begitu. Ya termasuk mudahnya. Ini contoh aja mudahnya gitu. Kalau kita baca-baca literatur fikih gitu ya, itu ada tuh produk-produk fikih yang memang atas dasar
produk-produk fikih madhab ini, wah jangan kita nikah sama yang bermadhab yang Syafi'i, jangan nikah dengan perempuan Hanafi gitu. Wah itu sudah masuk ke ta'assub, itu ke fanatisme. Wah jangan diteruskan gitu kan. Itulah butuhnya akal itu. Itulah kebutuhan akal. Pentingnya akal di situ begitu. Untuk tidak menelan semua. Untuk tidak lebih tepat untuk lebih memilah-milih. Betul. Mana yang lebih efektif di antara hal yang banyak mungkin nih sebagai khibroh. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, itulah makanya kemudian kenapa seorang muslim itu harus belajar dari pengalaman dan harus pintar mengolah pengalaman menjadi sebuah solusi yang bisa menjawab tantangan ke depan dan seterusnya. Kalau bisa dikatakan mungkin agak dalam tanda kutip ya, agak ekstrim kalau saya. Ya. Berarti nggak semua produk salaf tuh bisa kita tiru dong? Bisa jadi begitu. Gitu ya. Bisa jadi begitu. Oh iya. Karena kan ada waktunya, ada zamannya, ada tantangannya, gitu kan. Okay. Sehingga kemudian kalau kita ikuti salaf secara utuh aja gitu ya. Betul. Oh ini ada salafnya nih, kan gitu kan? Iya. Gimana nih kita hari ini gitu? Seakan-akan jadinya kita justru harus menjeplak. Seakan-akan kita berpangku tangan dengan salaf. Mau salaf bener terus. Nah begitu atau kan? Ini cocok aja semua. Gitu kan. Sehingga makanya jangan sampai salah kemudian ada perkataan yang populer atau ada perkataan yang sifatnya umum ya, dia kaidah tapi kemudian diterjemahkannya terlalu saklek gitu. Misalnya contohnya perkataan Imam Malik kalau tidak salah gitu ya. Lantasluh hadil ummah illa bima soluhabihi awaluha gitu kan. Umat ini tidak akan bangkit, tidak akan baik lagi kecuali dengan yang meniru kesolehan gitu ya, yang telah dilakukan oleh para salafus soleh gitu. Itu bisa dipahami benar atau bisa dipahami salah. Bisa dipahami benar dengan framework tadi. Loh iya benar, mereka sudah melakukan, sudah sukses gitu kan, sudah menjadi pengalaman. Ayo kita ikuti gimana kaidahnya, metodologinya gitu kan. Tapi kalau kemudian bukan produknya yang dikopas begitu saja, wah kita tidak akan sampai pada karena beda. Karena kalimat itu seakan malah hari ini jadi ini pembatasan. Dari muslim yang mau berkreasi. Betul. Akhirnya lu enggak bisa. Tuh lihat kata Imam Malik, tuh salaf tuh ini. Akhirnya oke. Berarti contoh ya. Ngaji harus di majelis taklim terus nih. Gitu kan. Gitu. Padahal akhirnya kan itu bentuknya kan wasilah aja, media aja itu kan. Iya. Bisa di mana aja gitu kan. Masya Allah. Tapi Ustaz, ini ada lagi yang kita obrolin. Kurang lebih cukup dulu ya. Cukup dulu. Agak berat. Tapi tadi teman-teman coba kita sederhanakan guys ya. Intinya berarti artinya gini, kalau kebayangan di saya nih, nggak mungkin saya punya atau nggak mungkin saya terinspirasi sebelum saya baca kisah-kisah dulu. Pasti. Ya kan khibroh tadi tuh, khibroh itu kan adanya di buku-buku sejarah kan. Betul. Jadi mulainya tuh ya harus baca, harus ini. Betul. Bagaimana saya menyortir kalau saya nggak tahu. Betul. Gitu sih. Betul. Pesan terakhir buat teman-teman. Buat di bab ini dulu. Nah, buat teman-teman kita memang harus punya pikiran yang kritis tapi inovatif. Kritis tapi inovatif. Itu yang insya Allah bikin kita maju dalam konteks apapun. Artinya dalam kehidupan pribadi atau dalam kehidupan sosial kolektif, dalam finansial atau dalam apapun itu, dalam bidang apapun, dalam bisnis kayak dalam apa. Itu modal yang sangat penting, kritis dan tapi inovatif. Masya Allah. Tapi bisa jazakallah khair nih. Obrolannya berat tapi ya semoga bisa ditelan pelan-pelan, kemudian direnungin ya. Untuk jadi energi sendiri dari diri kita. Akhirnya jadi ini kegundahan, akhirnya mau bergerak, akhirnya mau berkarya. Insyaallah. Baik teman-teman, mungkin itu ya obrolan kita di episode Sholeh Muslim kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di episode yang akan datang, masih bersama kami di Tasli TV. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.